Perhatikan gambar persendian berikut. Persendian seperti pada gambar merupakan sendi A peluru, B engsel, C putar, D pelana. Anak-anak, mari kita dengarkan penjelasan berikut ini bahwa sendi peluru adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadinya gerakan ke segala arah. Contoh sendi peluru adalah persendian antara tulang paha dengan tulang gelang panggul. Gambar di atas ini, gambar yang terdapat pada gambar ini, mau kebesaran. Gambar ini adalah persendian antar tulang paha dengan tulang gelang panggul. Sendi yang dimaksud adalah sendi peluru. Jadi jawabannya adalah A. Berikutnya kita ke soal nomor 12. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Alat gerak pasif. 2. Alat gerak aktif. 3. Tempat melekatnya otot-otot. 4. Memberi bentuk tubuh. 5. Dapat memindah objek. Fungsi tulang pada manusia ditunjukkan oleh nomor. Coba kita cek satu persatu. Tulang merupakan alat gerak pasif, benar anak-anak. Kemudian alat gerak aktif berarti salah. Tempat melekatnya otot-otot, benar. Memberi bentuk tubuh, benar. Jika tulangnya bengkok maka bentuk tubuhnya juga bengkok. Kemudian 5. Dapat memindah objek. Ini bukan, karena tulang merupakan alat gerak pasif. Sehingga jawabannya adalah 1, 3, dan 4. Sehingga jawabannya adalah A. Berikutnya kita ke soal nomor 13. Perhatikan tabel berikut ini. Pasangan yang tepat antara hewan dan alat pernapasannya adalah Pasangan yang tepat antara hewan dan alat pernapasannya adalah, coba kita cek A ke B. Belalang ke pundi-pundi udara. Salah. Karena apa? Belalang tidak menggunakan pundi-pundi udara dalam bernafas, karena belalang menggunakan trakea. Kemudian B ke Ki. Lumba-lumba ke insang. Lumba-lumba ini tidak menggunakan insang untuk bernapas, tapi menggunakan paru-paru, sehingga B ini salah. Selanjutnya untuk yang C, elang dengan kulit. Ini juga salah anak-anak. Karena apa? Elang ini bernapasnya dengan menggunakan pundi-pundi udara. Sementara ular D dan S, ular ini bernapas dengan paru-paru, sehingga jawabannya adalah D. Berikutnya, pada saat bernapas, proses yang terjadi pada alveolus adalah A. Terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. B. Masuknya udara pernapasan. C. Penyaringan udara dari kotoran. Dan D. Pengaturan suhu udara yang masuk. Anak-anak semuanya, alveolus, ini ya, alveolus adalah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Dari alveolus, oksigen dialirkan ke seluruh tubuh melalui darah dan karbon dioksida dikeluarkan lewat napas. Oleh karena itu jawabannya adalah A, yakni terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang terjadi pada alveolus. Berikutnya soal yang ke-15. Usus besar merupakan usus besar pada manusia pada proses pencernaan berfungsi sebagai A. Menghaluskan makanan, B. Menyerap sari makanan, C. Mengendapkan protein susu menjadi kasein, D. Menyerap air dan garam-garam mineral. Mari kita simak penjelasan berikut ini, bahwa pada proses pencernaan anak-anak, usus besar berfungsi untuk menyerap air dan garam-garam mineral, sehingga jawabannya adalah D. Terus usus besar berfungsi apa dan garam-garam mineral? Karena di dalam usus besar Berikutnya, enzim pepsin dalam proses pencernaan
berfungsi untuk A. mengubah protein menjadi pepton, B. mengubah protein menjadi gula, C. mengubah gula menjadi glukosa, dan D. membunuh kuman yang terbawa bersama makanan. Anak-anak semuanya, pepsin ini merupakan enzim pencernaan lambung yang merupakan bentuk aktif dari pepsinogen. Enzim pepsin memecah protein dalam makanan menjadi partikel yang lebih kecil seperti peptida dan asam amino yang siap diserap oleh tubuh. Jadi, enzim pepsin dalam lambung pada proses pencernaan berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton, sehingga jawabannya adalah A. Berikutnya kita ke soal nomor 17. Bilik kanan jantung berfungsi untuk A. menerima darah dari paru-paru, B. menerima darah dari seluruh tubuh, C. memompa darah ke paru-paru, dan D. memompa darah ke seluruh tubuh. Anak-anak semuanya, jantung ini terdiri dari 4 ruangan, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Setiap ruang dalam jantung mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Serambi kanan berfungsi menerima dari seluruh tubuh. Serambi kiri berfungsi menerima darah dari paru-paru. Bilik kanan berfungsi menerima darah dari serambi kanan dan memompa darah ke paru-paru untuk dibersihkan. Kemudian bilik kiri berfungsi menerima darah dari serambi kiri dan memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi jawabannya adalah apa, anak-anak? C. Bahwa bilik kanan ini berfungsi memompa darah ke paru-paru. Selanjutnya kita ke soal nomor 18. Kelainan yang menyebabkan penderita tidak mampu melakukan proses pembekuan darah ini pada saat luka disebabkan oleh A. kekurangan atau tidak adanya zat anti hemofilia, B. leukosit lebih dari 10.000 mm darah, C. kekurangan hemoglobin atau sel darah merah, dan D. keadaan tekanan darah di bawah normal. Anak-anak semuanya, tidak mampu melakukan proses pembekuan darah ini pada saat luka disebabkan karena kekurangan atau tidak adanya zat anti hemofilia atau yang biasa disebut penyakit hemofilia. Jadi jawabannya adalah A. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini kayaknya gambar jahe, anak-anak. Tumbuhan seperti pada gambar di atas berkembang biak dengan cara A. umbi batang, D. tunas, C. akar tinggal, dan D. spora. Anak-anak semuanya, gambar tersebut merupakan gambar jahe. Tumbuhan jahe berkembang biak dengan akar tinggal atau rizoma. Nah, ini anak-anak. Kemudian berikutnya soal nomor 20. Berikut merupakan hewan yang berkembang biak dengan tunas adalah A. hidra, B. amoeba, C. protozoa, dan D. planaria. Anak-anak semuanya, mari kita simak penjelasan berikut ini bahwa fragmentasi adalah pemotongan bagian tubuh induk. Contoh cacing pita dan planaria. Jadi planaria ini berkembang biak dengan pemotongan bagian tubuh induk. Jadi bukan jawaban. Selanjutnya hidra ini anak-anak berkembang biak dengan menggunakan tunas. Jadi ini jawabannya anak-anak. Tunas. Coba kita cek untuk amoeba dan protozoa. Ini anak-anak berkembang biak dengan cara membelah diri. Membelah diri berarti membelah menjadi 2 bagian dengan susunan yang sama. Jadi jelas jawabannya hewan yang berkembang biak dengan tunas adalah hidra.